Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi bersama saya Mukhlisa Mager dalam praktikum IPA di SD. Nah, di video kali ini kita akan membahas pada praktikum 1 tentang sifat cahaya dan praktikum 2 tentang lensa cermin cembung dan cekung. Adapun tujuan dari praktikum kali ini adalah 1. Menjelaskan sifat-sifat cahaya. 2. Menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin. Ketiga, menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh lensa. Keempat, menentukan fokus cermin cekung. Dan yang kelima, menentukan fokus lensa cembung. Nah, di hadapan kita sudah ada alat dan bahannya. Cermin datar, cermin cembung, cermin cekung, lampu senter, butut derajat, kertas putih, tabir kertas, lilin, dan celah cahaya. Langkah pertama, 1. Susunlah lampu senter dan celah cahaya di depan cermin datar seperti pada gambar 7.4. 2. Nyalakanlah lampu senter dan amati dengan baik jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin datar. Ketiga, gambarlah jalannya berkas sinar pada langkah 2 sehingga tampak sudut datang dan sudut pantulnya. Keempat, ukurlah besar sudut datang dan besar sudut pantul tersebut. Kelima, letakkan sebuah benda, dalam hal ini lilin, di depan cermin datar dan amati bayangannya selama benda itu kita geser-geserkan di depan cermin datar. Keenam, catatlah bagaimana sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar tersebut. Kesimpulan yang dapat diambil dari percobaan pemantulan cahaya pada cermin datar. Cermin datar merupakan cermin yang bentuk permukaannya datar. Cermin ini akan memantulkan berkas-berkas yang sejajar dengan cahaya yang datang. Sifat bayangan pada cermin datar adalah tegak, maya, atau semu, dan sama besar. Pertama, susunlah alat seperti gambar 7. 2. Nyalakanlah lilin dan amati dengan baik jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin cembung. Ketiga, gambarkanlah jalan berkas sinar pada langkah 2 sehingga nampak sudut datang dan sudut pantulnya serta bayangan yang terbentuk. Keempat, catatlah bagaimana sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung tersebut. Kesimpulan yang dapat diambil dari percobaan pemantulan cahaya pada cermin cembung, yaitu cermin cembung adalah cermin yang memiliki permukaan melengkung keluar. Cermin ini memiliki sifat yang dapat menyebarkan cahaya. Sifat bayangan cermin cembung: 1. Maya atau semu. 2. Tegak. 3. Diperkecil. Langkah pertama, susunlah alat seperti gambar 7.3. Langkah kedua, nyalakan lilin dan amati dengan baik jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin cekung. Ketiga, gambarkanlah jalan berkas sinar pada langkah 2, sehingga tampak sudut datang dan sudut pantulnya serta bayangan yang terbentuk. Keempat, catatlah bagaimana sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung tersebut. Kelima, aturlah jarak benda atau letak layar agar pada layar terbentuk bayangan yang jelas dan tajam. Selanjutnya, ukur jarak benda dan jarak bayangan. Keenam, jika benda di depan cermin cekung terus digeser menjauhi cermin, maka pada jarak tertentu bayangan benda akan menghilang atau tidak tampak. Kemudian, ukur jarak benda dari cermin cekung pada keadaan tersebut.
Cermin cekung adalah cermin yang memiliki bentuk melengkung ke arah dalam. Cermin cekung ini tidak menghasilkan bayangan yang sejajar. Proses pemantulan cahaya pun terjadi saat cahaya yang dipantulkan mendekati titik fokus cermin. Sifat bayangan cermin cekung tergantung pada letak benda. Jika benda diletakkan di ruang satu, bayangan akan bersifat maya, tegak, dan diperbesar. Kedua, jika benda diletakkan di ruang dua, bayangan akan bersifat nyata, terbalik, dan diperbesar. Ketiga, jika benda diletakkan di ruang 3, bayangan akan bersifat nyata, terbalik, dan diperkecil. Sekian dulu video kita kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum.